Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, SPSS Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Zotero, di mana aplikasi Zotero itu sendiri yaitu sejenis aplikasi seperti Mendeley yang digunakan kita untuk memudahkan untuk menulis citasi atau membuat daftar pustaka untuk meminimalisir kesalahan dalam pengutipan. Di sini kita buka terlebih dahulu Zotero-nya ini. Di sini saya sudah menginstalnya. Untuk penginstalan, lihat di tutorial saya sebelumnya. Di sini ada bagian-bagian penting yang perlu kita ketahui, yaitu di sini ada menu ubah, di sini ada menu pengaturan, di sini menu untuk kita login atau masukkan akun agar memudahkan kita dalam menulis pengutipan. Di sini nama pengguna kita masukkan email, password kita masukkan password kita. Kemudian kalau belum buat akun, silakan buat akun di sini. Kalau kehilangan password, silakan reset di sini. Ini saya masuk. Kalau sudah, dia akan memiliki tampilan seperti ini. Nah, nanti jika dalam install download Zotero ini dia berbahasa Inggris, kita rubah dulu ke dalam bahasa Indonesia dengan mengklik ini lambang kunci ini atau lebih lanjut. Ini untuk pengaturan bahasa atau bahasa Inggris, bahasa Spanyol dan lainnya. Kita pilih bahasa Indonesia sesuai bahasa kita, lalu kita klik OK. Lalu di sini ada menu perpustakaanku ini. Di sini nanti memuat jurnal-jurnal, buku-buku ataupun rujukan yang kita gunakan. Nah, di sini kita sebagai contoh ingin memasukkan jurnal. Ini ada caranya. Ini kita mau membuat artikel jurnal, memasukkan artikel jurnal, memasukkan buku, memasukkan dokumen, memasukkan email dan lain secara manual. Sedangkan kalau kita ingin memasukkan secara ini untuk memasukkan secara manual, di sini kita juga bisa memasukkan langsung file yang sudah di-download dengan tautkan ke berkas ini. Ini kita pilih, kita klik OK. Nanti dia akan masuk ke sini. Kita tunggu, ini sedang processing. Kita tunggu. Sebagai contoh, ini ada beberapa jurnal yang sudah saya masukkan. Kita bisa mengeceknya di sini. Ini PDF-nya. Ini PDF-nya ada, ini PDF-nya ada. Kemudian kita bisa mengecek jurnal-jurnal ini di bagian kanan ini. Seperti jurnal yang pertama, kita bisa mengecek judulnya di sini. Ini untuk judul, ini untuk penulis 1, penulis 2, ini untuk abstraknya, ini untuk publikasi, ini untuk volume, isu, halaman, tanggal, doi, ISN, dan lain sebagainya. Semuanya terangkum di bagian kanan ini, tinggal kita sesuaikan. Ini untuk masuk secara manual dengan klik tautan tadi. Ketika kita ingin memasukkan melalui ISBN, DOI dan sebagainya, kita bisa klik ini pada bagian ini. Kita klik nih, tambahkan item dengan nomor pengenal. Sebagai contoh di sini saya ingin menambahkan menggunakan DOI. Ini kita bisa copy DOI-nya. Kita pastekan di sini. Lalu kita klik enter. Kita tunggu. Nah, ini nanti dia masuk langsung otomatis di sini untuk penggunaan DOI. Nah, ini kan untuk jurnal. Bila mana kita ingin memasukkan buku, bisa juga. Ini sebagai contoh saya mempunyai ISBN buku dari sebuah buku. Kita tinggal klik, kita pastekan di sini untuk ISBN-nya. Kita klik enter. Kita tunggu. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini kalau buku dia lambangnya seperti ini. Karena dia tidak ada PDF-nya, maka dia tidak ada tanda seperti tanda lebih ini. Kalau ada, dia akan bisa dilihat PDF-nya ini dan ini. Nah, kalau kita ingin melihat jurnalnya, kita tinggal klik aja pada bagian lambang PDF ini. Dengan mengklik 2 kali, maka ini PDF yang akan muncul. Untuk mereviewnya, di sini juga kita bisa membuat tulisan ini menjadi warna kuning. Ini dengan menandainya
Ini kita bisa menandainya agar nanti tidak terlupa. Ini sebagai contoh. Dan kita kembali lagi ke sini. Dan selain itu juga kita juga bisa menggunakan web importer seperti yang kita sudah kemarin kita download web importernya. Sebagai contoh, ini kan sudah ada lambang Zotero ini, dan kita ingin mendownload jurnal pada Google Scholar. Misalkan kita mau download jurnal manajemen ini sebagai contoh, kita tinggal save to Zotero ini, kita pilih jurnalnya misalnya ini, kita klik OK. Nanti dia akan mendownload pemikiran awal tentang konsep dasar manajemen ini. Kita cek pada Zotero-nya. Nah, ini dia masuk pemikiran awal tentang konsep dasar manajemen. Ini sangat mudah sekali. Kemudian kita juga bisa mendownload jurnal-jurnal yang lainnya. Ini kita bisa pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan kita. Kita klik OK. Nanti di sini akan masuk di perpustakaanku ini. Kita lihat. Ini kalau sudah nanti di sini akan terdownload. Ini analisis peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi. Ini dan lain-lain jurnal yang sudah masuk. Dan di sini juga kita bisa membuat folder atau memisahkan folder kita. Misalnya sebagai contoh di sini saya membuat bab 1. Oke. Nah, di sini kan kosong. Ini perpustakaanku untuk keseluruhan, sedangkan bab 1 ini kita mengkhususkan hanya untuk jurnal-jurnal pilihan. Misalnya apa gitu kan, kita ingin memasukkan jurnal-jurnal pilihan kita, seperti contoh di sini saya akan memasukkan jurnal PIAUD yang sudah saya download pada situs Garuda. Sini sudah kita kelompokkan. Ini cara memasukkan jurnal. Kita tunggu, kita refresh. Ini untuk merefreshnya kita bisa klik ini, maka dia akan merefresh. Ini kita tunggu processingnya. Kita tunggu. Kalau sudah, nanti dia ada lambang putih seperti ini karena ini bentuknya jurnal. Ini kita juga bisa menyimpan situs berita, misalnya berita Sumatera. Atau detik.com aja. Detik.com. Kita ingin membuka berita di detik.com dan kita ingin, misalnya kita ingin melihat ini. Ini tadi sudah masuk semua jurnal pada bab 1, sedangkan ini pada perpustakaan. Ini bab 1. Kemudian kita ingin mengambil berita ini misalnya. Kita bisa mensimpannya di sini, save Zotero, untuk menyimpan website di bab 1 misalnya ini, atau kita mau di perpustakaanku. Ini kita tunggu. Ini dia masuk ke sini nanti. Hasil kualifikasi F1 GP Australia. Ini. Jadi yang berhubungan dengan ini bisa kita, Zotero ini bisa menyimpan, memudahkan kita untuk mengingat, agar nanti kita tidak bolak-balik mencari referensi, hilang nanti. Kalau di Zotero ini, nah ini kan sudah ada semua nih. Nah, kita misalkan kita tidak membawa laptop dan kita ingin meminjam pada laptop orang lain, ini kita bisa tinggal kita klik, kita keluar. Misalnya kita ingin masuk lagi ke akun Zotero di laptop orang lain. Ini misalkan tadi belum keluar, kita keluarkan dulu.
nanti kita tinggal masukkan lagi di sini passwordnya, maka dia akan masuk lagi. Nanti dia masuk lagi ke sini. Nah, masuk lagi walaupun kita tidak membawa laptop kita, tetapi data-data kita tadi tidak akan hilang. Nah, kemudian di sini juga ada menu duplikat, di mana kalau terjadi memasukkan dua jurnal yang sama, nanti di sini akan terdeteksi. Di sini keranjang sampah, di mana tempat sampah. Misalnya kita ingin menghapus satu jurnal ini, kita hapus, nanti dia masuknya di keranjang sampah ini. Bentar, kita mau menghapus, mendelete ini. Nah, ini dia masuknya di sini, dan kita ingin mengembalikannya ke perpustakaan. Ini ada menu kembalinya, atau kita menghapusnya secara permanen. Kalau ingin mengembalikan, kita klik aja kembalikan ke perpustakaan, maka dia akan kembali lagi ke sini. Nah, bagaimana? Mudah kan untuk menggunakan Zotero ini? Kemudian bagaimana cara menjalankannya? Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu teman-teman dalam memudahkan menulis karya ilmiah.